Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Deva dengan NIM 2115040027. Perkenalkan, nama saya Indah Permatarila, NIM 2115040001. Nama saya Triodi Rahman dengan NIM 2115040031. Yang terhormat dosen mata kuliah pengantar psikologi, Bapak Dr. Reza Fahmi SOS MA. Adapun maksud dan tujuan dari video ini ialah kami dari kelompok 4 sebagai pengganti ujian akhir semester akan membuat video penjelasan tentang hubungan ilmu psikologi dengan ilmu hukum. Berikut penjelasannya. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan tersebut tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum memiliki peran sebagai kontrol sosial sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil, tertib, dan damai. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hubungan antara satu ilmu bisa saling berkaitan satu sama lain. Bahkan setiap hubungannya tidak hanya sebatas sebagai pelengkap, tetapi juga bisa menjadi suatu yang bersifat inherent. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia. Menurut Raharjo, tahun 2006, kompleksnya permasalahan hukum tidak hanya semata permasalahan hukum saja, melainkan masalah perilaku manusia juga. Hukum dibuat manusia untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur. Manusia menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum. Hukum dikelola sedemikian rupa dari berbagai aspek pendekatan termasuk dari segi psikologi. Lahirnya ilmu psikologi hukum karena tuntutan dan kebutuhannya dalam studi ilmu hukum, terutama bagi praktek penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan di muka, yaitu di muka sidang pengadilan. Berbagai macam teori dan penelitian dalam psikologi hukum muncul sebagai respon atas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Setiap perilaku dan tindakan manusia dilatar belakangi oleh berbagai faktor, termasuk faktor psikologi. Psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Psikologi hukum sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum, terutama untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis atau jiwa, maka dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu tersebut. Secara umum, peran dari psikologi dibagi menjadi dua area dalam hukum, yaitu keilmuan dan aplikatif. Secara keilmuan, psikologi berperan dalam proses pengembangan hukum berdasarkan riset-riset psikologi. Secara aplikatif, psikologi berperan dalam intervensi psikologi yang dapat membantu dalam proses hukum. Fungsi dari psikologi hukum dalam proses hukumnya mulai terlihat semenjak berdirinya Asosiasi Himpunan Psikologi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa psikologi hukum dibutuhkan untuk membantu mengungkapkan kasus-kasus kriminal, perilaku menyimpang, juga untuk menegakkan sistem hukum. Cabang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum adalah psikologi sosial, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan psikologi klinis. Seperti bagaimana hasilnya penelitian psikologi mengenai kemampuan daya ingat saksi ataupun korban, dapat juga digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku terdakwa maupun korban. Psikologi hukum dalam proses hukum dapat diaplikasikan dalam tahapan-tahapan proses hukum. Nah, selanjutnya
ada beberapa kontribusi psikologi hukum dalam proses hukum, yaitu yang pertama, dalam proses penyidikan. Nah, menurut pendapat Fariton dan Hawkins yang dikutip oleh Prakoso, bahwa psikologi hukum berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyelidikan, membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi, dan pelaku. Nah, yang kedua, dalam proses persidangan, beberapa peran dalam psikologi hukum yang diterapkan dalam proses persidangan mencakup fungsinya dalam kehakiman, kejaksaan, dan juga sebagai saksi ahli dalam hal kehakiman. Kaum realis memberi beberapa kajian yang bernuansa psikologi hukum, yaitu pengaruh pandang moral seseorang terhadap hukum dan perilaku hakim, to the point of view of the bodyman, sudut pandang orang jahat, dan teori-teori prediksi terhadap apa yang diputuskan oleh pengadilan. Nah, yang ketiga yaitu dalam lembaga permasyarakatan. Lembaga permasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggondokan para terpidana, gunanya menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Lembaga permasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Nah, berhasil atau tidak tujuan peran pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga permasyarakatan. Dalam keseluruhan, peran peradilan pidana maksudnya adalah terpidana ke dalam lembaga permasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Nah, selanjutnya, psikologi hukum sebagai disiplin ilmu tentang perilaku dan kewajiban manusia berusaha untuk berkontribusi dalam usaha penegakan hukum yang terbentuk memberikan pengetahuan dan efektif psikologi yang berguna dalam proses penegakan hukum. Nah, indikator penegakan hukum yang baik dan perspektif psikologi adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik setelah menerima atau menjalankan proses rehabilitasi dan lembaga permasyarakatan. Beberapa cabang psikologi hukum dan proses hukum adalah psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan psikologi klinis. Peran psikologis dalam proses hukum diaplikasikan mulai dari tahapan pemeriksa persidangan, putus sampai tahap kemasyarakatan. Psikologi umum juga digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang selanjutnya akan digunakan dalam proses persidangan. Selanjutnya dikemukakan oleh Cotanzo tentang peran dari psikologi hukum. Berikut ada 3 perannya. 1. Sebagai penasehat. Psikologi sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam proses persidangan diminta untuk memberi pendapat dan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak diminta keterangan dalam proses persidangan. Yang kedua adalah sebagai evaluator. Psikologi dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program, apa program itu sukses atau sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Program berkaitan dengan investasi. Psikologi mengurangi perilaku kriminal atau penyimpangan, misalnya dalam proses pencegahan bagi remaja agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, maupun tindakan menekankan atau mengurangi tingkat penggunaan narkoba di kalangan remaja. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan evaluasi program. Nah, yang ketiga, sebagai pembaharuan psikologi diterapkan lebih penting dalam sistem hukum untuk mampu mengaplikasikan ilmunya ke tataran aplikasi, sehingga tahapan secara pidana mulai dari proses penangkapan, penahanan, persidangan, maupun pembinaan sampai dengan pemidanaan berdasarkan karya ilmu psikologi. Nah, ada juga loh beberapa fungsi dari psikologi hukum dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah memperkuat alat penegakan hukum,
Misalnya, bagaimana peran investasi psikologi dalam meningkatkan kinerja polisi. Sedangkan yang kedua, menjalankan kondisi fisik pelaku, korban, dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan secara tegas dan tepat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui hukum yang berlaku. Misalnya, membentuk masyarakat yang taat dan patuh hukum melalui seminar, pengabdian masyarakat, dan aktivitas yang berbasis kemasyarakatan. Dilihat dari proses atau tahapan penegakan hukum pidana, psikologi hukum berperan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap pencegahan. Pada tahap pencegahan, psikologi hukum membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang cara mencegah tindak kriminal. Misalnya, memberikan informasi tentang mengenali pola perilaku kriminal. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal. Yang kedua, tahap penanganan. Pada tahap penanganan, dengan cara pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan, yaitu ketika telah terjadi tindak pidana, psikologi hukum dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku, sehingga dapat mengungkap siapa pelaku tersebut. Misalnya dengan teknik criminal profiling dan geographical profiling. Criminal profiling merupakan salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal dari segi demografi, misalnya umur, tinggi, dan suku. Lalu dari segi psikis, misalnya dari motif dan kepribadian. Lalu dari segi modus operandi dan setting kejadian. Sedangkan geographical profiling yaitu teknik investigasi yang menekankan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, setting kejadian tindak kriminal yang bertujuan untuk memprediksi tempat kejadian kriminal dan tempat tinggal pelaku sehingga mudah mengetahui dan menangkap pelaku. Adanya siasat penyidikan oleh penyidik dalam mengumpulkan dan merangkai barang bukti dapat memudahkan proses dalam menggali keterangan dari tersangka sebanyak mungkin. Siasat penyidikan dianjurkan dengan membedakan tersangka yang masih diragukan salah tidaknya dengan tersangka yang sudah jelas kesalahannya. Kelancaran dalam menarik keterangan dalam penyidikan bergantung pada kemampuan dan pengalaman penyidik dalam menerapkan taktik dan teknik penyidik. Yang ketiga, tahap pemidanaan. Pada tahap pemidanaan, psikologi hukum memberi penjelasan mengenai kondisi psikis pelaku tindak pidana, sehingga hakim memberikan hukuman atau pemidanaan berdasarkan sarana bukti dengan mempertimbangkan motif atau kondisi psikis pelaku dan keyakinan hakim. Hal ini dapat diperoleh melalui proses penyidikan terhadap pelaku. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana. Ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pemidanaan, yaitu teori yang pertama yaitu teori retributif atau balas dendam, yang mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas pelakunya. Akibatnya diharuskan untuk menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Lalu teori yang kedua yaitu teori relatif atau tujuan. Teori ini bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan jahat. Teori ini sering disebut dengan teori deterrence atau pencegahan. Yang terakhir atau teori yang ketiga yaitu teori behavioralistik yang fokus pada perilaku. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu incapacitation theory, yaitu pemidanaan harus dilakukan agar pelakunya tidak dapat berbuat tindak pidana atau kejahatan lagi, dan rehabilitation theory, yaitu pemidanaan harus dilakukan untuk memudahkan melakukan rehabilitasi pada pelaku. Yang keempat, tahap penghukuman atau pemenjaraan. Pada tahap terakhir adalah pelaksanaan pidana atau penghukuman dengan tujuan agar terpidana mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik lagi. Dalam konsep psikologi hukum, adanya lembaga permasyarakatan harus menjadi tempat rehabilitasi terpidana. Idealnya, terjadi perubahan psikis dan perubahan perilaku, sehingga setelah keluar dari lembaga permasyarakatan, pelaku menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami dari kelompok 4 sampaikan tentang hubungan ilmu psikologi dengan ilmu hukum. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan kami. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun.